Selamat siang kepada para panelis semua yang undangan. Terima kasih atas kehadirannya dan senang sekali bisa satu meja ya. Mudah-mudahan nanti sangat senang sekali kalau bisa menanggapi hasil temuan kami dari survei yang sudah kami lakukan secara rutin, terutama sejak pandemi. Dan khusus hari ini sangat istimewa tentang pendidikan. Baik, saya mulai saja. Dalam presentasi saya ini nanti ada beberapa bagian. Jadi pertama bagian pendahuluan, setelah itu nanti pendahuluan berarti latar belakang kenapa kita melakukan penelitian ini. Kemudian kita akan masuk kepada metodologi untuk menjelaskan bagaimana kami menarik data dan hingga melakukan survei melalui telepon. Dan juga nanti ada bagian penjelasan tentang profil responden sebelum akhirnya kita masuk ke temuan-temuan. Temuan kita pertama tentang kondisi ekonomi di masa COVID, setelah itu kita akan bicara langsung tentang belajar online. Dan nanti ada penutup kesimpulan merupakan analisis kami sebelum nanti saya sudahi. Baik, saya mulai. Yang kita bicarakan hari ini adalah asesmen publik tentang pendidikan online di masa COVID-19. Itu temuan survei pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 2020. Latar belakang dari riset kami, pandemi COVID-19 menghentikan secara mendadak proses kegiatan pembelajaran langsung di ruang kelas. Merespon resiko penularan di sekolah dan kampus, Kemdikbud memutuskan pembelajaran dilakukan jarak jauh dari rumah. Berdasarkan surat edaran Kemdikbud, pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease COVID-19 tertanggal 15 Maret 2020. Keputusan belajar dari rumah ini berlaku di semua jenjang, dari dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Terhitung sudah 1 semester, proses pembelajaran dari rumah dilakukan sejak musibah pandemi COVID-19 menyerang. Sebagai sebuah kebijakan, penting diketahui pendapat warga yang mengalami efek dari kebijakan pembelajaran daring belajar dari rumah tersebut. UNESCO dalam Distance Learning Strategies in Response to COVID-19 School Closures menyebut kesiapan belajar jarak jauh ditentukan oleh sejumlah faktor, yakni ketersediaan teknologi, yakni akses internet dan alatnya, konten materi, pedagogi penyampaian dan evaluasi. Dengan latar belakang tersebut, SMRC melakukan jajak pendapat terhadap warga secara nasional. Berikut ini adalah metodologi. Metodologi SMRC telah melakukan sejumlah survei nasional dengan memilih sampel secara random dari populasi pemilih warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Seluruh responden dalam survei tersebut diwawancarai dengan tatap muka. Untuk mengetahui perkembangan isu-isu mutakhir, maka dilakukan survei telepon terhadap responden survei tersebut. Sampel survei dengan telepon ini hanya untuk responden yang memiliki telepon saja, sebesar 71% dari populasi nasional. Survei lewat telepon dengan pertimbangan aspek metodologi secara saksama adalah cara yang paling mungkin dilakukan di tengah upaya kita melakukan social distancing. Untuk mendapatkan sampel yang proporsional dari responden yang memiliki telepon tersebut terhadap karakteristik populasi nasional dilakukan pembobotan terhadap sampel terpilih. Sampel sebanyak 2.201 responden dipilih secara acak dari koleksi sampel acak survei tatap muka yang telah dilakukan SMRC sebelumnya dengan jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili pemilih nasional. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,1% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara terakhir dilakukan pada tanggal 5 sampai 8 Agustus yang merupakan hari ini kita presentasikan, dan tanggal-tanggal lain bisa dilihat dalam PowerPoint kami. Sebagai pengumuman saja, data atau presentasi saya ini akan kita publikasikan di website SMRC lengkap. Jadi kalau ingin melihat secara detail, terutama bagian metodologi yang mungkin saya akan percepat, akan sangat leluasa bisa melihatnya setelah acara webinar kita selesai dengan pergi ke smrc.com. Margin of error ini hal yang biasa dalam statistik dan sudah kita lakukan, kita gunakan di survei-survei yang selalu rutin dilakukan oleh SMRC. Ini adalah alur bagaimana SMRC melakukan survei telepon dimulai dengan populasi pemilih nasional, lalu berikut adalah sampel dipilih secara acak atau stratified multistage random sampling dari populasi nasional, dan kemudian diwawancarai secara tatap muka.
Dari sampel ini sampel dipilih secara acak lagi untuk kebutuhan quant survei sampel. Dari data respon hasil tatap muka di atas yang memiliki telepon, responden terpilih diwawancarai lewat telepon. Itulah alur yang kita lakukan. Berikut ini ada response rate-nya seperti yang sudah disebutkan di depan. Validasi sampel dan pembobotan data, sampel hasil survei divalidasi dengan bandingkan komposisi demografi sampel dan populasi hasil sensus BPS. Demografi sampel tersebut meliputi provinsi, gender, desa, kota, umur, etnis, dan agama. Bila ada perbedaan signifikan antara demografi sampel dan populasi, maka dilakukan pembobotan data sedemikian rupa sehingga komposisi demografi sampel menjadi proporsional terhadap populasi. Prosedur sampling survei telepon, stratifikasi pertama-tama koleksi sampel acak hasil survei tatap muka dikelompokkan menurut provinsi dan gender. Selanjutnya di masing-masing provinsi gender dipilih sampel secara acak dengan jumlah proporsional sesuai populasi. Ini bisa dibaca detail nanti di materi presentasi yang kita publikasikan di website. Oke. Pengalaman survei telepon sudah kami lakukan menjelang Pilpres 2019. Survei telepon 2 hari menjelang Pilpres 2019 sangat dekat dengan hasil Pilpres. Selisihnya di dalam margin of error, yaitu kurang lebih 2,1%. Jadi sudah teruji ya pemakaian cara ini. Baik, kita akan masuk ke bagian profil responden. Profil demografi sampel dibanding populasi, kita memiliki kategori yang populasinya telah kita sebutkan di atas, yaitu gender, desa, kota, umur, agama, dan etnis, serta provinsi. Ini adalah profil demografi yang kita miliki sesuai dengan PPS. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagian temuan. Temuan pertama adalah tentang kondisi ekonomi. Ketika ditanya keadaan ekonomi rumah tangga sekarang dibanding sebelum adanya wabah COVID-19, mayoritas warga sekitar 72% merasa kondisi ekonomi rumah tangganya sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding sebelum ada wabah COVID-19. Sisanya, sekitar 20% merasa tidak ada perubahan dan 8% merasa lebih baik atau jauh lebih baik. Kalau kita lihat kondisi ekonomi rumah tangga sekarang dibanding sebelum wabah COVID-19, kita lihat tren dari Maret sampai Agustus sekarang ini, garis merah untuk menunjukkan merasa lebih buruk, garis hijau lebih baik, sementara garis biru merasa tidak ada perubahan apa-apa. Yang mengatakan kondisi ekonomi rumah tangga sekarang lebih buruk dibanding sebelum wabah sekitar 72%, jauh lebih buruk dibanding penilaian pada Maret 2020, yaitu 38%. Penilaian paling negatif terjadi dalam survei 20 hingga 22 Mei, sekitar 83%. Waktu itu kita ingat adalah masa sedang gencar-gencarnya melakukan pembatasan sosial. Kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Setelah itu perlahan menurun ketika ada pelonggaran ke 66% pada awal Juli, kemudian naik lagi menjadi 72% pada survei terakhir hingga hari ini. Kalau kita mengikuti rutin melihat rilis yang kita berikan, sebelumnya sudah ada indikasi tentang sentimen seperti ini, ya. Sekarang kita lihat setelah melihat yang warga rasakan tentang ekonomi rumah tangga, kita lihat yang rasakan tentang keadaan ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu. Mayoritas warga sekitar 80% menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding tahun lalu. Kembali kalau kita lihat garis merah yang merupakan merasa lebih buruk dan garis hijau lebih baik dan garis biru merasa tidak ada perubahan, kelihatan sekali bagaimana sentimen negatif pada kondisi ekonomi nasional pada masa COVID-19 adalah tertinggi sejak awal reformasi. Ini ya, kita lihat ya dibanding data 2003. Sentimen negatif paling tinggi mencapai 92% pada 12 hingga 16 Mei 2020. Setelah itu perlahan menurun, sempat turun, paling tinggi mencapai 92 setelah itu perlahan menurun sampai 72% di survei akhir Juni. Kemudian kembali meningkat sampai 80% di survei terakhir 5 sampai 8 Agustus yang sekarang ini. Nah, kalau keadaan ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu, warga mayoritas menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk.
Jadi kalau temuannya itu kondisi ekonomi warga dan nasional masih sangat berat di masa wabah COVID-19 ini, terberat dalam 20 tahun reformasi, seperti yang slide kita lihat sebelumnya. Dibanding bulan Mei lalu yang merasakan ekonomi rumah tangga lebih buruk, turun dari 83% menjadi 72%. Namun dalam sebulan terakhir sentimen negatif cenderung naik dari 66% pada awal Juli menjadi 72% pada survei terakhir yang hari ini. Demikian juga sentimen warga terhadap kondisi ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu, yang menilai makin buruk, turun dari 92% ke 80%. Namun dalam sebulan terakhir trennya sentimen negatif meningkat dari 72% di survei akhir Juni menjadi 80% di presentasi kita hari ini. Baik, itu tadi adalah tentang potret kondisi ekonomi yang dirasakan oleh warga. Sekarang kita masuk ke temuan kami tentang belajar online. Ketika ditanya status pekerjaan, apakah Ibu dan Bapak bekerja sekarang? Kalau kita lihat, jawabannya adalah ada sekitar 5% warga yang sekarang yang mengaku masih sekolah atau kuliah. Jadi sekitar lebih dari 9 juta warga yang mengaku masih sekolah atau kuliah. Lanjutan pertanyaannya, ke kelompok warga yang sama yang mengaku masih sekolah atau kuliah. Jika masih sekolah atau kuliah, apakah sejak ada COVID-19 belajar atau kuliah online? Itu pertanyaannya. Dari populasi warga yang mengaku masih kuliah, sekitar 87% atau 4 dari populasi mengaku sejak COVID-19 mereka belajar atau kuliah online. Sisanya 13%, 1% dari populasi tidak belajar online. Jadi 1 juta lebih, 1,9 juta ya, yang tidak belajar online dari orang yang masih sekolah. Nah, kembali ke pertanyaan lanjutan kepada warga yang mengaku masih sekolah atau online. Jika belajar atau kuliah online, apakah ada masalah yang mengganggu dengan belajar atau kuliah online? Dari jawaban mereka, dari yang belajar atau kuliah online hampir semua, 92% merasa sangat banyak atau cukup banyak masalah yang mengganggu dengan belajar atau kuliah online. Pertanyaan lanjutan kepada warga yang sama, yaitu warga yang masih sekolah atau online, jika tidak belajar online, mengapa? Pertanyaannya. Dari jawaban mereka, dari yang tidak belajar atau kuliah online, mayoritas 60% menyatakan tetap pergi ke sekolah atau kampus. Jadi tetap ada kegiatan ya nampaknya di beberapa mahasiswa atau yang masih kuliah. Kalau kita ringkas pertemuan terkait belajar online pada warga yang mengaku masih kuliah atau sekolah, berikut ini. Jadi base warga yang masih sekolah itu 5%, seperti tadi kita tanyakan. Dari yang 5% itu ketika ditanya apakah belajar kuliah online, yang mengaku belajar yaitu 87%. Ketika kita tanya ada masalah yang mengganggu dalam belajar online, jawaban mereka 92% sangat atau cukup banyak mengaku terganggu dalam belajar online. Sementara yang mengaku tidak ada belajar kuliah online meskipun mereka masih kuliah atau sekolah, mereka mengaku 60% datang ke sekolah atau kampus, atau ada yang mengaku 29% sekolah atau kampus diliburkan dan tidak menjawab. Itu lumayan ini ya, potret yang cukup banyak dan bisa didiskusikan dengan Kemdikbud mungkin punya data lebih jauh. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok warga yang tadi sebelumnya adalah warga yang mengaku masih sekolah atau kuliah, sekarang adalah kelompok warga yang anggota keluarganya masih sekolah atau kuliah. Mayoritas warga, sekitar 70% mempunyai anggota keluarga yang masih sekolah atau kuliah, setidaknya 1 orang. Ya, setidaknya 1 orang, ada yang 2, ini 29%, ada yang 3, 6%, dan sebagainya. Jadi at least ada 1 orang di keluarga mereka yang masih sekolah. Pertanyaan lanjutkan di kelompok yang sama, yaitu warga yang mengaku memiliki anggota keluarga masih sekolah atau kuliah, apakah merasa kesulitan membayar biaya sekolah atau kuliah? Dari 70% warga yang memiliki anggota keluarga masih sekolah atau kuliah, sekitar 59% merasa banyak atau cukup banyak kesulitan membayar biaya sekolah atau kuliah. Pertanyaan lanjutan, apakah ada anggota keluarga yang sekolah atau kuliah online? Jadi kalau mereka masih kuliah, apakah anggota tersebut masih sekolah, ada kegiatan belajar online? Kurang lebih begitu pertanyaannya. Di antara warga yang punya anggota keluarga masih sekolah atau kuliah, sekitar 87% menyatakan bahwa sekolah atau kuliah online dilakukan oleh semua atau sebagian dari anggota keluarga yang masih sekolah atau kuliah. Ada sekitar 12% yang menyatakan anggota keluarga yang masih sekolah atau kuliah tidak melakukan belajar online. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah merasa berat atau tidak berat membiayai sekolah atau kuliah online?
Di antara warga yang punya anggota keluarga sekolah atau kuliah online, mayoritas 67% merasa sangat atau cukup berat membiayai sekolah atau kuliah online. Selanjutnya kita menunggu kepada pembiayaan internet untuk sekolah atau kuliah online. Pada warga yang mempunyai anggota keluarga sekolah atau kuliah online, sekitar 47% mengeluarkan biaya internet lebih dari 100.000 per bulan untuk belajar kuliah online. Nah, kalau kita ringkas temuan tentang warga yang anggota keluarganya masih sekolah atau kuliah, berikut ini. Jadi dari base warga nasional, ada 70% yang mengaku bahwa anggota keluarganya belajar online. Terus yang masih sekolah. Setelah itu ada anggota yang belajar online, 87% mengaku, sementara ada 12% tidak. Ini menarik, mungkin nanti Pak Toto bisa menjelaskan kira-kira 12% ini siapa yang ketika masa COVID ini mereka melakukan apa gitu. Nah, kita kembali kepada pertanyaan data 87% ini, apa persepsi mereka tentang biaya belajar online. Pertama, sangat cukup berat, paling tinggi ya 67%, dan sedikit atau tidak berat 32%. Sementara kita tanyakan lagi kepada kelompok yang sama tentang biaya internet per bulan untuk belajar online. Jadi yang 47% itu lebih dari 100.000 rupiah, ini paling tinggi ya. Pengeluaran yang mereka keluarkan secara rutin. Nah, ini pertanyaan kami tentang akses internet. Apakah ibu bapak punya akses internet? Kita tanyakan pada populasi nasional atau populasi warga yang kita survei di telepon ini. 20% mengaku tidak punya, sementara ada 76% ya punya ya. Jadi dan ketika ya kita tanya lagi jenis alat apa yang mereka punya untuk mengakses internet. Jadi semua dari data kami ini sebelum semua warga memiliki akses internet, yang memiliki akses internet sekitar 76%, dan yang tidak memiliki akses internet itu 24%. Dari yang memiliki akses internet hampir semuanya 95,1% mengakses internet lewat HP atau smartphone, tinggi sekali kepemilikan penetrasi handphonenya. Di samping lewat smartphone, ada sekitar 25,5 warga yang juga mengakses internet lewat laptop. Baik, dan komputer desktop dan sebagainya itu semakin mengecil jumlahnya. Nah, kalau kita ulangi lagi temuan-temuan ini untuk merefresh, itu pertama tentang perilaku belajar online siswa dan mahasiswa. Ada sekitar 5% warga yang berstatus masih sekolah atau kuliah. Dari jumlah tersebut, mayoritas 80% mengaku menjalani pembelajaran online sejak ada wabah COVID-19, yang tidak melakukan belajar online sekitar 13%. Di antara 80% siswa atau mahasiswa yang melakukan belajar online, hampir semuanya, 92% merasakan sangat atau cukup banyak masalah yang mengganggu dengan belajar daring tersebut. Sementara itu, di antara 13% siswa atau mahasiswa yang tidak melakukan pembelajaran online, sekitar 60% tetap pergi ke sekolah atau kampus dengan tatap muka atau belajar di kelas. Dan 20% menyatakan sekolah atau kuliah diliburkan sementara. Ini mungkin nanti bisa diskusi menarik ya. Ada sejumlah warga yang tidak melanjutkan pembelajaran. Kondisi dan persepsi warga tentang belajar online ini adalah untuk warga yang mengaku anggota keluarganya masih sekolah. Mayoritas warga, sekitar 70%, mempunyai anggota keluarga yang masih sekolah atau kuliah, setidaknya 1 orang. Di antara warga yang mempunyai anggota keluarga masih sekolah atau kuliah, sekitar 87% menyatakan bahwa sekolah atau kuliah online dilakukan oleh semua atau sebagian dari anggota keluarga yang masih sekolah atau kuliah. Sementara sekitar 12 menyatakan bahwa anggota keluarganya masih sekolah tidak melakukan belajar jarak jauh, sementara 1% tidak menjawab. Di antara warga yang punya anggota keluarga sekolah atau kuliah online, mayoritas 67% merasa sangat atau cukup berat membiayai sekolah atau kuliah online. Sekitar 47% dari mereka mengeluarkan biaya internet lebih dari 100.000 rupiah per bulan untuk belajar atau kuliah online. Saat ini belum semua warga memiliki akses internet. Yang memiliki akses internet hanya sekitar 76%, dan yang tidak memiliki akses internet 24%. Dari yang memiliki akses internet, hampir semuanya, 95,1% mengakses internet lewat HP atau smartphone. Di samping lewat smartphone, ada sekitar 25,5% yang juga mengakses internet lewat laptop. Baik, kita akan melanjutkan menganalisis demografi tentang membiayai sekolah online untuk warga yang mengaku anggota keluarga yang masih sekolah. Oke, mari kita lihat. Ini adalah
demografi tentang membiayai sekolah online. Menurut demografi di sini ada gender, warga pedesaan dan perkotaan, wilayah. Temuannya adalah warga pada umumnya merasa sangat atau cukup berat membiayai sekolah online. Penilaian bahwa biaya sekolah online sangat atau cukup berat paling banyak pada warga perempuan di pedesaan dan di wilayah Maluku serta Papua. Itu pertanyaan sama menurut demografi untuk usia, dari pendidikan dan pendapatan. Yang kita temukan, warga pada umumnya merasa sangat atau cukup berat membiayai sekolah online. Penilaian bahwa biaya sekolah online sangat atau cukup berat paling banyak pada warga dengan latar belakang pendidikan lebih rendah dan berpendapatan lebih kecil. Ya. Hal yang sama kita lihat untuk kayaknya ulang lagi kali. Maaf ada gangguan dikit. Hal yang sama kita lihat untuk jenis pekerjaan dan juga kondisi ekonomi rumah tangga setelah COVID-19. Warga pada umumnya merasa sangat atau cukup berat membiayai sekolah online. Penilaian bahwa biaya sekolah online atau sangat atau cukup berat paling banyak pada warga dengan latar belakang kerah biru dan yang merasa kondisi ekonomi rumah tangga jauh lebih buruk setelah wabah COVID-19. Nah, kalau kita ringkas lagi, warga pada umumnya merasa sangat atau cukup berat membiayai sekolah online. Penilaian bahwa biaya sekolah online sangat atau cukup berat paling banyak pada warga perempuan di pedesaan, di wilayah Maluku dan Papua, berlatar belakang pendidikan lebih rendah, berpendapatan lebih kecil, dari jenis pekerjaan kerah biru, dan yang merasa kondisi ekonomi rumah tangganya sekarang jauh lebih buruk dibanding sebelum wabah COVID-19. Sekarang kita lihat lagi akses internet menurut demografi. Kalau kita lihat akses internet menurut demografi, kita lihat gender, laki perempuan, desa, kota, dan wilayah. Akses internet lebih tinggi pada warga di perkotaan dan di wilayah DKI dan Banten. Sementara kalau kita lihat dari usia, pendidikan, dan pendapatan, akses internet lebih tinggi pada warga yang berusia lebih muda, berlatar belakang pendidikan lebih tinggi, dan berpendapatan lebih besar. Dan akses internet menurut jenis pekerjaan dan punya anggota keluarga yang masih sekolah atau kuliah, sekitar 20% dari warga yang memiliki anggota keluarga masih sekolah atau kuliah tidak memiliki akses internet. 20% ya dari populasi yang mengaku yang anaknya masih sekolah tapi tidak memiliki akses internet. Akses internet bervariasi menurut kelompok demografi. Akses internet yang lebih tinggi pada warga yang tinggal di perkotaan, di wilayah DKI dan Banten, berusia lebih muda, berpendidikan lebih tinggi, dan berpendapatan lebih besar. Sekitar 20% dari warga yang memiliki anggota keluarga masih sekolah atau kuliah tidak memiliki akses internet. Baik, di sini adalah kesimpulan kami. Kesimpulannya, warga merasa kondisi ekonomi masa COVID-19 semakin berat. Kondisi ekonomi warga dan kondisi ekonomi nasional saat ini terasa makin berat dibanding yang dirasakan Mei 2020, bahkan terberat dalam 20 tahun reformasi. Sentimen warga terhadap kondisi ekonomi nasional dibanding tahun lalu sempat positif, menilai makin buruk turun dari 92% ke 80%. Namun, dalam sebulan terakhir menunjukkan kembali kenaikan sentimen negatif dari 72% di survei akhir Juni menjadi 80% di survei ini. Sejumlah warga, 5% mengaku berstatus masih sekolah atau kuliah. Mayoritas mengaku menjalani pembelajaran online di masa COVID-19 dan merasakan banyak masalah terkait belajar online tersebut. Ada 70% warga mengaku memiliki anggota keluarga yang masih sekolah atau kuliah. Warga juga mengaku biaya pembelajaran online memberatkan, seperti menyediakan biaya pulsa secara bulanan. Dari populasi warga yang disurvei masih ada 24% warga yang mengaku tidak punya akses internet. Untuk alat mengakses internet, hanya sedikit warga yang mengaku menggunakan laptop, sementara mayoritas atau hampir semua warga memiliki smartphone atau handphone. Hal ini menunjukkan tingginya penetrasi handphone atau smartphone pada warga Indonesia. Dilihat dari demografi, kelompok perempuan, warga pedesaan, warga berpendidikan rendah, dan warga yang tinggal di Maluku dan Papua adalah kelompok warga yang merasakan berat dengan biaya sekolah online. Kelompok ini juga merasa kondisi ekonomi rumah tangganya sekarang jauh lebih buruk dibanding sebelum wabah COVID-19. Kalau kita lihat akses internet, dilihat dari kelompok berdemografi bervariasi. Akses internet umumnya dinikmati warga tinggal di perkotaan,
yang tinggal di wilayah DKI dan Banten, berusia muda, berpendidikan tinggi, dan berpendapatan besar. Sementara itu, ada 20% warga yang memiliki anggota keluarga masih sekolah atau kuliah, tapi tidak memiliki akses internet. Temuan ini menunjukkan beberapa masalah besar yang dialami warga selama kebijakan belajar online oleh Kemdikbud. Selain mengeluhkan gangguan selama belajar online, warga terbebani dengan biaya pulsa internet untuk belajar online. Hal ini memprihatinkan di tengah kesulitan ekonomi rumah tangga yang dirasakan makin memburuk di masa COVID-19. Lebih menyedihkan, ada sejumlah warga, 20% yang memiliki anggota keluarga yang sekolah dan kuliah dan mereka tidak punya akses internet. Ada kesenjangan yang menyolok akan akses internet, terutama terkait kebutuhan warga untuk keberlangsungan pembelajaran di masa COVID-19. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan belajar online masih jauh dari ideal. Namun menyadari pandemi COVID-19 datang cepat dan tak terduga, rasanya tidak fair menyalahkan pemerintah Indonesia dalam ini Kemdikbud tidak antisipasi masalah-masalah terkait belajar online. Namun, temuan ini menunjukkan masalah lebih krusial tentang hak pendidikan warga di masa COVID-19 dan kaitannya dengan status sosial ekonomi. Di survei ada kelompok demografi warga, yaitu wilayah perkotaan yang tinggal di DKI dan Banten, berusia muda, berpendapatan tinggi, dan berpendidikan tinggi, mempunyai akses internet dan mengaku kurang menganggap biaya sekolah online ini sebagai beban berat. Ini berkebalikan dengan yang dialami oleh warga dari kelompok kelas lebih rendah. Ada 20% warga dengan pendapatan dan pendidikan lebih rendah, penduduk di pedesaan, dan tinggal di luar wilayah di atas yang mengaku tidak memiliki akses internet. Mereka adalah kelompok warga yang punya kesulitan mengikuti belajar online. Di kelompok ini juga, seperti yang kita lihat, himpitan ekonomi masa pandemi COVID-19 paling terasa. Jadi terdapat kesenjangan besar dalam pendidikan antar kelompok berdasarkan status sosial ekonomi di masa COVID-19. Temuan survei tentang luasnya kepemilikan handphone atau smartphone menjadi peluang pemerintah untuk optimalisasikan alat teknologi tersebut untuk memfasilitasi keberlangsungan pembelajaran di Indonesia pada masa COVID-19 dan setelahnya. Terakhir, mengacu kepada UNESCO Distance Learning Strategies in Response to COVID-19 School Closures, kita tahu ada faktor selain ketersediaan internet dan teknologi yang juga krusial, yakni ketersediaan konten materi, pedagogi, dan evaluasi yang disesuaikan dengan pembelajaran online masa COVID-19. Faktor-faktor tersebut umumnya berada di wilayah tanggung jawab guru. Karena itu perlu ada upaya yang menanyakan potret kualitas guru, terutama kemampuannya beradaptasi dengan kondisi pembelajaran online masa COVID-19. Terima kasih. Terima kasih kepada panelis semua yang sudah memberikan tanggapannya terhadap survei kami ini. Jadi senang sekali bahwa survei kami ini temuan-temuannya sudah ditanggapi, termasuk mendapatkan informasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah mengenai temuan-temuan ini. Tentu saja antara temuan dan apa yang dilakukan pemerintah kan tidak bisa langsung cepat ya. Jadi kami mengerti apa yang pertanyaan-pertanyaan apa concern tentang misalnya ketidakadaan akses itu ternyata sudah ada kebijakan terkait BOS dan ternyata mungkin ada di mana itu dana itu sampai tidak langsung bisa turun dengan cepat, ternyata banyak sekali mungkin pelaksanaannya yang tidak langsung ke tangan orang yang warga yang membutuhkan. Jadi ada hal di luar kita nih kayaknya, kita nggak tahu pemerintah daerah, ada kepala dinas dan sebagainya, itu hal-hal yang mesti kulik lagi ya Ibu Bapak soal bagaimana sampai ke tangan yang paling berhak untuk mendapatkan pendidikan saat ini. Dari kami, saya hanya menutup bahwa ini merupakan salah satu penelitian tentang pendidikan yang mungkin yang paling lengkap yang pernah dimiliki SMRC, melihat bagaimana potret yang di masa pandemi ini, dan kami senang sekali bisa memiliki data yang sangat solid untuk memotret pendidikan masa daring, dan mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kami untuk bisa dijadikan Bu Hetiva atau Pak Toto dan teman-teman semua agar kita tujuannya adalah menginformasi warga, menginformasi yang eksekutif maupun legislator gitu, untuk kita selalu memulai pakai data agar gitu tadi, karena kalau nggak pakai data malah buang-buang uang ya Ibu Bapak. Jadi mudah-mudahan ini kontribusi kami, kalau kata bos saya adalah sedekah kami untuk warga dan untuk masyarakat Indonesia. Inilah bagian yang kami bisa lakukan sebagai peneliti dan SMRC. Terima kasih Mas Saidiman.